Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Oke, Pak. sekarang sudah ada pagi, sudah mau siang ya, tanggung waktunya. Oke, jadi kita akan mulai untuk perkuliahannya. Mudah-mudahan sebagian besar sudah join dan sudah mengisi presensinya ya. Nah, karena semua materi sudah disiapkan, jadi sudah berapa orang yang hadir ini? Baru 50-an ya. Dari jumlah semuanya 62. Oke ya, jadi yang pertama mau saya sampaikan bahwa penyajian kuliah ini tidak hanya dalam bentuk ceramah ya, karena saya sudah menyiapkan semua baik materi tertulisnya, bahkan sebenarnya handout-nya atau modulnya juga sudah disiapkan, tapi di Evita mungkin belum saya share, jadi setelah pertemuan ini baru nanti akan saya share ya, sebagai penjelasan lebih lengkap tentang materinya ya. Kemudian yang kedua, nanti dalam kuliah ini Anda hanya untuk mendengarkan materi yang disampaikan secara narasinya yang kebetulan dibuat oleh Ibu Retno ya. Jadi nanti Anda kembali ke Evita untuk bergabung dengan podcast yang sudah dibagikan oleh Bu Retno ya, karena itu membahas materi kuliah hari ini. Jadi daripada mungkin mendengar suara saya sudah tidak kurang enak didengar ya, karena suara saya bukan suara tipe penyanyi gitu ya, agak serak-serak dan ya mungkin masuk kategori suara saya itu suara yang entah tenor, entah bariton atau bass ya. Yang kalau bass jelas bukan ya. Bariton juga tidak. Jadi suara saya sangat minor ya. Masuk kategori tenor barangkali ya. Oke ya. Jadi pada kesempatan ini saya hanya memberikan sedikit ulasan saja ya sebagai pengantar ya. Karena di dalam penjelasan Bu Retno itu sudah sangat-sangat jelas ya. Dengan suara yang juga bersih, menggunakan rekaman, menggunakan podcast dan bisa diputar di aplikasi Spotify ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita sudah masuk kepada pembahasan materi ya. Karena mata kuliah ini relatif baru ya. Kenapa relatif baru ya? Walaupun konsepnya sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu sudah dirumuskan dan sudah banyak dikritisi oleh pakar ya. Tetapi kita baru masuk ke tahun yang kedua dan tentu saja belum bisa menggambarkan, dikaitkan dengan perkembangan mutakhir di bidang jurnalistik gitu ya, kalau dikaitkan dengan pembangunan gitu ya. Dan ini barangkali menjadi wahana atau kesempatan pada kuliah ini juga Anda bisa mungkin memberikan pandangan-pandangan ya, sebenarnya apa yang kita katakanlah yang ingin dipahami atau dibahas dalam perkuliahan ini ya. Dan saya sudah coba juga sedikit mengevaluasi dari data yang kemarin Anda berikan. Karena itu sangat penting untuk pengembangan materi berikutnya ya. Baik, jadi ada 4 pokok bahasan utama yang nanti akan dijelaskan di dalam rekaman ya, suara yang dibuat oleh Bu Retno ya. Jadi pertama itu menjelaskan sejarah dan asal-usul jurnalistik pembangunan ya. Jadi sebenarnya
ide jurnalistik pembangunan itu muncul di Asia ya, di negara-negara berkembang terutama ya. Sama persis seperti ide dari komunikasi pembangunan gitu ya, yang waktu di semester 3 barangkali atau semester 2 barangkali Anda sudah pelajari dalam dasar-dasar komunikasi pembangunan ya. Nah, ini penting untuk memberikan perspektif ya, bagaimana jurnalistik pembangunan itu diterapkan atau dikembangkan ya, secara konseptual baik oleh terutama oleh kalangan jurnalistik itu sendiri ya. Sehingga pengertian jurnalistik pembangunan itu juga kemudian dirumuskan oleh kalangan jurnalis sendiri ya. Nah, kemudian tentu saja untuk sebuah kajian akademis itu ada beberapa pihak atau ilmuwan yang mencoba menelaah berdasarkan manuskrip-manuskrip yang dicetuskan atau ditulis oleh para perintis dari jurnalistik pembangunan itu sendiri, kemudian dipetakan sehingga oleh para ahli ini dirumuskanlah sebagai konsep dasar dari jurnalistik pembangunan dan prinsip-prinsip jurnalistik pembangunannya. Nah, kemudian bagaimana kita ingin melihat membandingkan antara konsep yang ada dan di dalam penerapannya atau prakteknya, nanti bisa Anda dengarkan atau Anda baca dalam dalam handout-nya. Misalkan kasus yang di India, kemudian kasus di Asia sendiri sebagai perintis jurnalistik pembangunan yang di level Asia, kemudian di India dan di Indonesia ya. Ada satu kasus yang tidak saya ceritakan lagi pada kesempatan ini, tetapi di dalam pengantar itu sudah disinggung ya. Karena apa? Karena masa perkembangannya ataupun masa penggunaannya yang jurnalistik media, penggunaan media cetak untuk komunikasi pembangunan itu periodenya jauh sebelum gagasan jurnalistik pembangunan itu sendiri muncul ya. Tetapi bisa digunakan sebagai contoh praktek jurnalistik untuk mendukung pembangunan. Jadi bisa juga disebut sebagai jurnalistik pembangunan. Makanya kenapa di dalam materi yang pertama itu saya memberikan tanda kutip ya di dalam penjelasannya jurnalistik pembangunan ya, yang kasus di Liberia gitu ya. Jadi inilah 4 poin yang diharapkan menjadi titik awal kita untuk mempelajari aspek-aspek yang lebih detail, lebih komprehensif, dan bahkan lebih praktikal ya untuk jurnalistik pembangunan nanti pada periode nanti di sesi UKS gitu ya misalnya. Nah, ini saja. Jadi ketika Anda menyimak nanti penjelasannya yang lebih gamblang, Anda coba kaitkan dengan handout yang mungkin bisa atau sudah Anda unduh ya. Kalau bisa menggunakan laptop atau notebook dengan handphone itu bisa saling berintegrasi ya. Sekaligus untuk menguji bagaimana metodologi proses belajar Anda apakah bisa dengan cara seperti itu atau tidak ya. Jadi kita sambil eksperimen saja ya. Mungkin nanti minggu ke-3 akan dengan cara yang lain ya. Misalkan dengan PPT yang bernarasi ya. Akan dibuatkan bisa seperti itu ya. Atau juga nanti proses pembelajarannya menggunakan lebih menekankan pada penggunaan yang course ya. Jadi di dalam kurs akan diatur atau disetting sedemikian rupa untuk proses pembelajarannya. Oke, saya kira itu saja sebagai catatan pengantar ya. Jadi kalau Anda lihat inilah gambaran-gambaran tentang materi yang nanti akan dijelaskan, yaitu tentang pendekatan jurnalistik pembangunan. Ya. Jadi yang pertama yang memang mengusung terminologi jurnalistik pembangunan itu memang lahir di Asia ya, tepatnya dirintis dengan sponsornya ataupun penggagasnya dari Filipina ya, dari pers Filipina ya.
Kemudian yang perspektif Amerika itu sebenarnya lebih kepada jurnalistik pertaniannya, ya, bukan jurnalistik pembangunan dalam pengertian yang dipahami oleh kalangan wartawan, ya. Jadi kelahirannya itu beda, ya. Kalau jurnalistik pembangunan itu dari kalangan pers atau kalangan media, sedangkan jurnalistik pertanian yang dikembangkan di Amerika itu dari kalangan akademisi, ya, terutama yang mendalami bidang ekstensi, ya, atau penyuluhan untuk pembangunan pertanian, ya, dari perguruan tinggi pertanian yang disebut dengan Land Grant College, ya, atau Land Grant University, ya. Karena di Amerika dulu tuh menurut undang-undang di sana di setiap negara bagian katakanlah itu harus punya perguruan tinggi pertanian yang memiliki areal-areal untuk percobaan, ya. Makanya disebut dengan Land Grant University, ya. Jadi dibiayai oleh negara. Maka disitulah dilakukan riset penelitian untuk mengembangkan teknologi atau inovasi pertanian, ya. Jadi disediakan tanahnya. Nah, disitulah cikal bakalnya jurnalistik pertanian itu dari sana, ya. Itu sudah lama sekali, beratus-ratus tahun, ya. Mungkin sekitar di akhir abad ke-19 gitu, ya. Sudah mulai berkembang gitu, ya. Sementara jurnalistik pembangunan itu sendiri baru digagas pada abad 20 ini, ya, abad 20, ya, pada tahun pertengahan tahun 60-an, ya. Dan disitulah baru mulai dicetuskan terminologi jurnalistik pembangunan. Jadi ini kita bicara sejarah karena memang sangat-sangat muda, ya, sebagai disiplin yang dipelajari dalam bidang komunikasi pembangunan, ya, jurnalistik pembangunan masih sangat-sangat muda sehingga sampai saat ini pun belum banyak kajian ataupun literatur yang membahas tentang jurnalistik pembangunan, ya. Nah, itu nanti kalau Anda ingin baca, nanti bisa dibaca dari salah satu publikasi yang membahas tentang jurnalistik pembangunan ini, bahwa riset-riset yang dengan tema jurnalistik pembangunan selama beberapa puluh tahun terakhir itu sangat-sangat sedikit. Artinya apa? Perhatian ilmuwan itu sangat-sangat minim, gitu, ya, sangat terbatas. Kecuali oleh ilmuwan di wilayah Asia itu sendiri, ya. Sehingga kalau Anda tanyakan bagaimana dengan Indonesia, ya di Indonesia hampir pasti tidak banyak orang yang membicarakan tentang jurnalistik pembangunan, ya. Kecuali yang memang pernah belajar komunikasi pembangunan, gitu, ya, terutama di IPB misalkan, karena perintis komunikasi pembangunan juga kebetulan di IPB, ya. Jadi beberapa riset pernah dilakukan yang terkait dengan jurnalistik pembangunan ini, ya, di komunikasi pembangunan, ya. Jadi ini mengenai latar belakangnya, kemudian tadi, ya, perspektifnya, kemudian tentang konsepnya, ya. Jadi ini barangkali sedikit diceritakan, ya. Bedanya jurnalistik pembangunan dengan jurnalistik pertanian di dalam memang sama-sama menggunakan medium atau media yang kita sebut dengan media massa cetak atau pers, atau juga menggunakan media siaran, radio, televisi, dan sebagainya. Tetapi memang jurnalistik itu awalnya memang menekankan pada jurnalistik cetak, gitu, ya. Jadi di sana banyak bermunculan media-media cetak dalam bentuk seperti newsletter atau tabloid atau koran, atau bahkan dalam bentuk format majalah, ya. Dari dalam buku Agricultural News Writing yang ditulis oleh ada di situ juga, di dalam PPT juga disebutkan, ya, oleh saya lupa Barnett, ya, oleh Barnett, ya, bahwa yang paling sering dibuat bentuk-bentuk tulisan itu selain seperti pemberitaan di media massa umumnya, ya, jadi menulis peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang berkaitan dengan bidang pertanian,
juga dia mengandalkan apa yang disebut dengan tulisan-tulisan yang bersifat informasional, ya, atau information stories, ya. Nah, inilah kenapa nanti di dalam periode terakhir nanti Anda akan banyak mencoba membuat karya-karya yang punya sasaran untuk pengembangan kapasitas atau untuk mendorong upaya menggerakkan masyarakat, ya. Jadi kalau misalkan untuk mendorong perubahan-perubahan di dalam masyarakat, misalkan tentu dengan membuat karya misalkan sebagai advice story ini, karena dia berisi saran atau rekomendasi untuk melakukan apa, ya. Jadi bersifat, ya, ibaratnya seperti tips lah, ya, atau semacam cerita yang memberikan resep menanggulangi masalah-masalah tertentu, ya. Kemudian ada yang disebut dengan how to do story, ini semacam artikel, tetapi artikel yang merupakan petunjuk, ya, mengerjakan sesuatu, ya. Misalnya kalau kita bicara petani, kalau bagaimana cara mengoperasikan traktor, misalkan traktor tangan, nah itu step by step-nya harus dipahami langkah-langkahnya kalau tidak ingin celaka misalnya, kan. Karena kalau ada orang menggunakan alat mekanis yang tidak mengikuti prosedurnya malah bisa berbahaya, gitu, ya. Ini banyak cerita orang menggunakan alat mekanis menimbulkan kecelakaan, ya, karena tidak paham bagaimana cara mengoperasikannya. Bahkan hal-hal yang simpel pun yang menurut penilaian kita simpel, itu tentu harus diberikan petunjuknya step by step. Misalkan menggunakan tabung gas, gitu, atau mengoperasikan tabung gas, bagaimana memasang tabung gas, itu kan seolah-olah di depan mata kepala kita melihatnya gampang, tetapi sebenarnya hal yang seperti itu perlu dipahami. Karena apa? Karena gas itu suatu bahan yang mudah untuk menimbulkan ledakan, ya. Jadi itu dari dalam cerita-cerita masa lalu, tahun-tahun saya lupa penggunaan tabung gas untuk rumah tangga itu tahun berapa, ya. Itu banyak sekali cerita-cerita, kisah-kisah sedih, ya, kisah-kisah duka. Karena apa? Karena kesalahan bagaimana memasang tabung gas baru, atau kalau gas bocor juga tidak pernah diperhatikan, ya, memasang regulatornya kurang pas sehingga bocor, kan, kena percikan api meledak. Itu seringkali terjadi waktu tabung gas yang kecil itu yang disebutnya tabung gas melon itu diperkenalkan pertama kali, ya. Nah, itu seharusnya bagaimana cara mengoperasikan atau cara memasang tabung gas itu juga perlu diajarkan, ya, step by step-nya, ya. Tidak bisa sembarangan, gitu, ya. Kemudian juga yang ketiga itu bisa melaporkan hasil penelitian, ya, yang sifatnya aplikasi, ya, hasil teknologi terapan misalnya yang nanti bisa digunakan di dalam usaha tani. Kemudian laporan perkembangan harga komoditi atau produksi hasil pertanian, ya. Nah, ini di dalam rekaman juga dijelaskan oleh Bu Etno, ya. Nah, kemudian yang juga disinggung adalah pengertian yang dirumuskan oleh seorang yang namanya Agarwala ini, yang juga banyak berkontribusi dalam pengembangan jurnalistik pembangunan, ya. Dialah yang pertama kali mengeluarkan konsep tentang jurnalistik pembangunan, ya, secara eksplisit, ya, secara tertulis dalam suatu paper atau makalahnya, ya. Pengertiannya kemudian bagaimana tugas seorang jurnalis, ya, dikaitkan dengan pengertian tadi, ya. Jadi sebutan jurnalis itu untuk orang yang mempunyai tugas ataupun peranan sebagai garda depan di dalam bidang jurnalistik, gitu, ya. Atau wartawan kalau kita menyebutnya yang lebih awam, gitu, ya. Sedangkan dalam kajian jurnalistik itu kita menyebutnya sebagai jurnalis. Nah, inilah di antara pakar yang
menelurkan konsep jurnalistik pembangunan ya. Pertama oleh Christine Ogan, kemudian disempurnakan juga oleh atau ditegaskan lagi oleh Susi Ague ya tahun 2009 di dalam artikelnya di buku Handbook of Journalism Studies ya, terbitkan tahun 2009 ya. Jadi dua tulisan ini ya kurang lebih sama gitu. Hanya penekanan ceritanya yang kalau Su ini lebih advance atau lebih baru ya dibanding dengan. Tetapi Su ini juga menerima gagasan dari Christine Ogan ya. Ini dari Filipina ya. Nah, kemudian untuk memahami jurnalistik ini juga tentu kita harus punya perspektif bahwa jurnalistik itu tidak bisa lepas dari dunia pers ya. Jadi kalau dulu kita masih mengenal pers itu adalah koran, majalah atau media berita online ya, atau majalah media cetak pokoknya di samping mungkin radio dan televisi yang menyiarkan berita ya. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak media berita online gitu ya dengan perkembangan teknologi. Tapi tidak bisa dipisahkan di dalam kalau kita mempelajari jurnalistik ya. Kemudian nyawanya jurnalistik itu adalah ada pada pemberitaan media ini sendiri ya. Jadi ini sebagai tiga serangkai ini tidak bisa dilepaskan. Jadi ketika kita orang bicara jurnalistik pasti dasar pemikirannya harus dilihat dari sisi perkembangan dunia persnya. Jurnalistik juga tidak bisa lepas dari persoalan pemberitaannya. Makanya kenapa dulu pernah berkembang yang disebut dengan teori normatif pers ya. Jadi di dalam media di pers ini ada kebijakan-kebijakan dari editorial medianya untuk menentukan berita mana yang dimuat dan tidak, mau mengembangkan kolom-kolom rubrik-rubrik apa saja itu oleh ditentukan oleh editorial media. Itu seringkali tidak bisa lepas dari pandangan umum yang teori normatif pers yang dianut gitu ya. Jadi sedikit nanti di dalam konsep jurnalistik pembangunan ya itu juga ada kaitannya dengan teori normatif pers ini ya. Jadi dasarnya apa gitu ya. Jadi Ogan juga dia mereview menganalisisnya berdasarkan pendekatan teori normatif pers ya, sehingga kemudian oleh ada dua kategori konsep yang digunakan yang sebenarnya diilhami dengan teori normatif pers. Jadi dalam teori normatif pers itu ada 4 teori. Yang pertama pers otoriter, ya, kemudian ada pers liberal, ada pers yang disebut dengan social responsibility pers, ya. Kemudian ada yang keempat adalah yang paling tua, ya, yang paling tua itu pers otoriter, kemudian yang juga menunjukkan kuatnya pengaruh pemerintah yang disebut dengan yang sangat spesifik yaitu pers komunis ya. Kemudian ada pers liberal dan ada pers tanggung jawab sosial ya. Jadi makanya kemudian di dalam konsep jurnalistik pembangunan itu Su memberikan istilahnya sebenarnya adalah menempatkan jurnalis pembangunan itu sebagai penunjang atau pendukung pembangunan yang dicetuskan oleh pemerintah. Ya. Karena pemerintahnya ada tendensi atau kecenderungannya otoriter, maka Su itu memberikan istilah authoritarian benevolent style of development journalism. Ya. Nah ini sangat kontras sekali ya dengan konsep awalnya, di mana sebenarnya konsep awal jurnalistik pembangunan itu menggunakan pendekatan jurnalistik investigasi. Makanya diistilahkan dengan investigative style of development journalism. Ya. Jadi di sini ada tugas-tugas ataupun harapan-harapan dari penerapan jurnalistik ini tidak terlalu dipengaruhi oleh atau campur tangan pemerintah atau dibatasi ya. Jadi diberikan
kebebasan untuk mengevaluasi secara kritis ya. Makanya di sini pendekatan jurnalistik investigatif ya, investigasi. Jadi kalau menulis laporan pun tidak hanya apa yang terjadi pada detik ini saat ini saja, tapi juga dia mengkaitkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, kemudian melihat bagaimana prospek ataupun dampak kedepannya dari suatu kebijakan ya, apakah program pemerintah. Seperti yang paling populer misalkan sekarang sedang dibangun Bandung Jakarta itu kereta cepat gitu ya. Nah itu tidak bisa menyoroti masalah-masalah dalam pembangunannya saja, tapi harus dilihat ke depannya dan juga melihat sisi belakangnya, dampak-dampaknya dan sebagainya. Itulah konsep dari style jurnalistik pembangunan yang menggunakan pendekatan investigatif. Jadi menggali lebih dalam lagi persoalan-persoalan pembangunan gitu ya. Jadi di sini harus ada jarak antara dunia jurnalistik dengan negara atau dengan pemerintahan ya. Nah, walaupun dalam prakteknya ternyata sulit ya. Nah, itu seperti contoh di Indonesia misalkan nggak bisa ya, karena apa? Walaupun di dalam formalnya itu ada kebebasan pers, tapi dibungkus dengan istilah pers yang bebas dan bertanggung jawab. Nah, itulah sebagai ibaratnya pers itu dilepas kakinya tapi tangannya tapi kakinya diikat satu gitu ya. Jadi kalau binatang itu ibaratnya dilepas tapi ekornya dipegangin gitu ya. Jadi itulah yang diterapkan di Indonesia dengan konsep jurnalistik pembangunan ala Indonesia ya, di mana lebih mendekati pada konsep yang pertama dibanding dengan konsep yang kedua gitu ya. Karena apa? Di dalam konsep yang pertama tadi dimungkinkan adanya campur tangan. Dan ini sehingga kemudian dalam prinsip yang diperkenalkan di dalam jurnalistik pembangunan itu bukan yang dari konsep yang otoritarian itu, bukan yang investigatif style, tapi yang otoritarian tadi ya, lebih cenderung ke arah pers yang otoritarian ya. Maka kemudian ketika prinsip jurnalistik pembangunan dirumuskan oleh seorang pakar komunikasi massa dari Belanda ya, yaitu namanya Dennis McQuail, dia juga masih mengadopsi pentingnya campur tangan pemerintah. Ini yang dikembangkan oleh Dennis McQuail tentang teori komunikasi massa untuk pembangunan. Jadi saya mengadopsinya menjadi prinsip-prinsip utama jurnalistik pembangunannya. Jadi pers itu harus mengikuti apa yang digariskan oleh pemerintah ya. Jadi kebebasannya dibatasi atau dikekang ya. Kemudian memang penekanan liputan-liputannya lebih banyak mengandalkan pada peristiwa-peristiwa lokal atau nasional ya. Jadi tidak banyak mempublikasikan berita-berita internasional yang ditawarkan atau disediakan oleh kantor-kantor berita dunia gitu ya. Ada AFP, ada Reuters dari Inggris, ada AP dari Amerika atau NHK dari Jepang dan dari negara lainnya. Jadi kalau bisa memprioritaskan pada isu-isu lokal atau nasional atau regional gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya banyak menjadi dasar kebijakan untuk pengembangan pers Indonesia ya. Jadi dalam cerita di dalam PowerPoint di dalam handout juga sedikit disinggung kaitannya dengan kebijakan pers di Indonesia ya, bagaimana kemudian penerapannya dalam di lapang gitu ya. Jadi antara kebijakan dan penerapan ini memang
sebagai bentuk implementasi kebijakan kan pasti dalam bentuk penerapan ya. Jadi itu yang nanti bisa Anda telah dari penjelasan yang dibuat dalam bentuk podcast tadi ya. Kemudian ini kasus-kasusnya ya. Jadi yang pertama itu kasus di tingkat ASEAN itu ada seperti juga di negara-negara yang sudah maju, mereka punya kantor-kantor berita, maka para jurnalis ASEAN ini juga berinisiatif mendirikan kantor berita komunikasi, kantor berita pembangunannya yang dijuluki dengan istilah DEPNews. Jadi DEPNews ini singkatan dari Development, Economic, and Population Trends. Jadi yang mengangkut isu-isu ekonomi, pembangunan, dan kependudukan ya di wilayah Asia ya. Sesuai dengan kebijakan pembangunan pada masa itu yang banyak juga disponsori oleh PBB ya, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Jadi kantor berita DEPNews ini semacam menjadi pool ya, tempat menampung ya, mengampung berita-berita isu-isu pembangunan dari berbagai negara di Asia ya. Kemudian disebarkan lagi. Jadi misalkan berita pembangunan di Indonesia, dulu Indonesia membangun jalan tol dari Jakarta ke Bogor yang terkenal dengan Jagorawi gitu ya. Nah itu jadi berita di Surat Kabar Indonesia, juga di share melalui kantor berita DEPNews, sehingga negara lainnya di Asia, misalkan dari India, dari Bangladesh, atau bahkan sampai ke Afrika barangkali, itu bisa membuat berita tadi di koran-koran lokalnya, sehingga tersebarlah berita tentang pembangunan jalan tol Jagorawi itu ya. Jadi sebagai pool, ini pengumpul. Jadi kalau dalam era teknologi digital seperti ini, maka sebenarnya aplikasi-aplikasi digital, nama-nama situs-situs yang populer kita tahu, itu adalah pool pengumpulan bank informasi ya. Seperti yang dimiliki oleh Google atau oleh Microsoft dan sebagainya. Itulah penampung sebagai pool untuk mengumpulkan, jadi dalam main server mereka itu untuk menampung informasi dari banyak tempat, kemudian bisa dinikmati oleh banyak orang lagi, diakses. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi membentuk jaringan komunikasi atau jaringan informasi ya. Nah karena dulu belum ada internet, maka tentu saja andalan untuk pengumpulan berita, penyebaran itu adalah mengandalkan pada teknologi pada saat itu ya. Lebih banyak menggunakan telepon atau faksimiles misalnya kan. Ya. Jadi seperti itu ya. Ya kalau sekarang kan sangat-sangat mudah kita mengakses berita dari mana saja di dunia gitu ya, pada waktu yang sangat-sangat cepat ya, karena semuanya sudah tersedia secara online atau secara daring, jadi bisa dibaca, bisa ditonton, bisa dilihat kapan saja ya. Nah ini yang pernah diteliti juga oleh McKay ini tentang liputan-liputan pembangunan itu tentang apa saja, ini dijelaskan garis besarnya. Ada menyangkut pertanian, kebudayaan, hak asasi manusia, masalah sosial, lingkungan. Nah ini kenapa di sini mungkin Anda atau mungkin sedikit kritis, kenapa di sini program PBB kok masuk secara spesifik? Ya jawabannya gampang saja, karena penelitian ini disponsori oleh lembaga PBB yang berkedudukan di Thailand gitu ya, di ibu kota Thailand ya. Jadi ada unit khusus dalam program pembangunan PBB itu yang lebih komisi, namanya komisi komunikasi untuk pembangunan di PBB ya. Kalau nggak salah kantor pusatnya di Hong Kong gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu ya, tahun 90-an. Ya. Jadi kalau menyangkut keuangan itu dianggap hal yang bersifat umum ya. Begitu juga politik pemerintahan tentang isu-isu militer. Yang lain-lainnya masuk topik pembangunan ya. Nah, karena waktu itu pada tahun 80-an ya, pembangunan pertanian itu masih menjadi sorotan di beberapa negara, khusus Indonesia juga ya.
mengandalkan atau prioritas pada pertanian, maka ini kuat sekali pemberitaan tentang pembangunan pertanian. Kalau sekarang tentu topik-topik pembangunan itu sangat luas sekali cakupannya ya. Tergantung kita mau pendekatannya seperti apa. Misalkan kalau kita menggunakan pendekatan SDGs, maka itulah sektor-sektor pembangunan yang ada sekarang. Gitu ya. Ada kalau nggak salah ada 17 tujuan atau goal dari SDGs gitu kan. Maka itulah sektor-sektor pembangunan ya menurut definisi PBB sekarang ya. Nah, kalau dulu PBB apa namanya UNDP atau yang punya program-program pembangunan membuat kategori topik-topik pembangunan itu misalkan ada pertanian, pembangunan kebudayaan. Ini yang terkenal kebudayaan ini kan dengan peran UNESCO-nya gitu ya. Tentang hak asasi manusia, misalkan tentang masalah sosial ya, masalah gelandangan, masalah korban perang dan sebagainya, itu menimbulkan masalah sosial. Lingkungan pun sudah menjadi perhatian walaupun tidak sebesar sekarang gitu ya. Kemudian program-program pembangunan PBB ya. Nah, lebih rincinya bisa dibaca kalau memang bisa ada akses ya di dalam tulisan Mika ini yang terbit tahun 1993 di jurnal penelitian komunikasi ya. Nah, ini yang salah satu eksperimen komunikasi jurnalistik pembangunan itu dengan menyediakan ruang khusus ya yang sifatnya mingguan, di sini dijelaskannya 2 mingguan ya, yang mengangkat isu-isu masalah-masalah di sebuah desa ya, namanya Catra ya. Makanya kemudian ini berbahasa Inggris ya, korannya Hindustan Times ya. Sampai sekarang juga korannya masih bertahan gitu ya. Itu membahas tentang masalah-masalah di desa Catra ini ya. Makanya kolomnya disebut dengan Our Village Catra ya. Jadi untuk memperkenalkan ide-ide baru, ide-ide inovasi, ide-ide pembaruan untuk kemajuan desanya ya. Nah ini yang kemudian menjadikan contoh dari jurnalistik pembangunan yang dianggap berhasil pada masanya. Walaupun eksperimen itu tentu saja tidak akan lama bertahan ya, tapi ini bisa menjadi contoh yang dianggap berhasil ya. Karena dia hanya bertahan selama 9 tahun saja ya. Cerita berikutnya kurang bisa ditelusuri, tapi boleh jadi seperti kasus di Indonesia ya. Kenapa? Di Indonesia itu pernah diperkenalkan program Koran Masuk Desa ya, dengan sponsornya ataupun yang mengikuti program ini biasanya koran-koran lokal yang sudah relatif mapan ya. Jadi kalau di Jawa Barat itu ada Koran Pikiran Rakyat, kemudian dia mensponsori penerbitan Koran Masuk Desa. Ini ada PR edisi Cirebon, Ciamis. Nah, koran-koran ini kalau kita cari udah nggak ada. Kenapa? Karena mengalami metamorfose ya, dari tadinya koran PR sebagai pendukung program KMD ya. Nah, pada tahap berikutnya setelah mulai dia boleh bisa sedikit mandiri, maka dia berubah menjadi koran lokal sendiri ya, di bawah kontrol PR edisi Cirebon ya. Makanya kemudian jadilah PR edisi Cirebon itu menjadi koran spesifik yang terbit di kota Cirebon dan menaungi wilayah 3 Cirebon ya, Cirebon, Majalengka, Kuningan dan Indramayu ya. Begitu pula PR edisi Ciamis itu mencakup wilayah Ciamis, Tasikmalaya, ya, kemudian Garut ya, Pangandaran gitu ya. Kalau sekarang gitu ya. Yang kemudian menjadi koran tersendiri lagi ya, yang independen ya. Nah, secara makro ini yang sedikit digambarkan ini ya, bagaimana memandang jurnalistik pembangunan di Indonesia itu dianggap sebagai, karena dia diposisikan sebagai agen pembaruan, agen perubahan ya. Jadi konsepnya adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab, atau istilahnya dibakukan pada tahun 84 menjadi pers Pancasila dan seterusnya gitu ya. Beberapa koran memiliki ruangan mimbar khusus ya untuk isu-isu pertanian, misalkan di Koran Suara Karya itu ada mimbar pertanian.
atau diterbitkan koran Sinar Tani gitu ya, yang dulunya namanya Sinar Indonesia Baru ya. Nah, inilah bagaimana profil dari koran Suara Kaya. Itu biasanya di hari-hari tertentu mau menerbitkan koran Mimbar Pertanian ya. Dan ini sini biasanya banyak diulas isu-isu pertanian ya. Ini mohon maaf, ini kebetulan kalau Anda lihat di dalam, kalau diperbesar ini nama saya sendiri muncul di sini karena memang dulu saya juga sebagai kontributor utama untuk mengisi Mimbar Pertanian dari beberapa orang yang lain juga. Biasanya dari Departemen Pertanian dan juga dari perguruan tinggi pertanian yang punya kontribusi untuk mengisi kolom-kolom di Mimbar Pertanian ya. Jadi ini pada tahun, kalau nggak salah itu waktu saya masih mahasiswa juga kalau nggak salah ya, tahun 80-an ya. Sampai tahun 90-an itu masih menjadi kontributor ya. Inilah ya sebenarnya praktek jurnalistik pembangunan yang kita kenal ya. Yang dilakukan di Indonesia dengan adanya menyediakan kolom-kolom khusus untuk isu-isu pembangunan dan pertanian. Kemudian ada koran khusus ya. Dan juga seperti yang dipraktekkan di India itu ada koran-koran lokal yang sampai sekarang masih menyediakan kolom khusus untuk isu-isu pembangunan, khususnya pembangunan pertanian ya. Seperti itu ya. Jadi seperti yang tadi sedikit disinggung di sini ya, seperti koran ini karena saya tahu karena memang ini yang pernah diteliti juga tentang di Cendrawasih Pos ya. Apa namanya? Koran Masuk Desa ya, berita-berita pembangunan yang disisipkan dalam koran Cendrawasih Pos ya. Ini pernah diteliti juga, saya lupa tahun berapa ya. Di situ saya juga terlibat dalam mencoba menggali isu-isu yang pernah dimuat gitu ya. Tentang isu-isu pertanian ini apa saja ya. Kemudian informasi penyuluhannya untuk pengembangan masyarakat ya, teknologi apa saja yang pernah diulas, diperkenalkan. Kemudian bagaimana respon dari si halayaknya baik di sisi petani atau penyuluh itu juga pernah dipelajari. Jadi itulah sebagai sepintas gambarannya, dan untuk yang lebih detailnya silakan Anda saya beri waktu sekitar 30 menit ya. Kalau masih ada yang nanti perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Kalau tidak sempat ya dalam bentuk tertulis juga boleh, nanti kita bahas ya. Kita masih ada waktu sampai jam 12. Berapa ya? Kita sampai jam berapa ya? 13.30 sampai 12. Saya lupa jadwalnya. Sampai 12.10, Pak. 12.10 ya, sekarang baru jam 11 ya, jadi masih cukup lah waktunya, masih banyak ya. Jadi silakan Anda mulai pindah ke channel yang lain, ke di course-nya untuk membuka sementara kita beralih dulu yaitu di saya tutup dulu ya ininya apa. Anda sudah mengunggah semua kan materinya ya. Jadi kalau Anda sudah masuk ya, Anda bisa lihat di sini ya. Di dalam di dalam Evita ini ada materi yang dibuat dalam bentuk podcast ya tentang konsep dan praktek jurnalistik pembangunan ya. Ini dibuat oleh Bu Eno ya. Jadi kalau Anda mau mendengarkan sendiri silakan ya. Jadi saya akan coba buka saja ya. Kalau Anda mau langsung dari sini juga nggak apa-apa ya. Jadi ini podcast yang dibuat oleh materinya tentang konsep
dan praktek jurnalistik pembangunan ya. Dan yang pengantar yang minggu pertama juga di sini sudah ada juga ya podcastnya, silakan bisa nikmati ya. Dan nanti setelah selesai ini silakan kalau muncul pertanyaan, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa tanyakan ya. Kita interaktif saja ya. Ada yang hilang juga ya kelihatannya ya. Atau semuanya pada tidur. Baik, saya kira kita sudah menyimak. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, silakan siapa yang mau memberikan tanggapan ya. Karena sebenarnya kita belum selesai juga untuk mengembangkan mata kuliah ini, masih by proses ya. Dan proses ini tentu sangat ditentukan oleh Anda sendiri sebagai apa namanya? Sebagai kliennya gitu ya. Berarti kalau dalam marketing kan Anda sebagai kliennya ya. Kita akan mencoba mengembangkan jurnalistik pembangunan itu semakin baik dari tahun ke tahun ya. Silakan ada yang ingin disampaikan? Atau semua sudah jelas ya karena begitu enaknya pembawaannya oleh Bu Eno ya. Secara terstruktur dan sistematis ya karena memang sengaja direkam untuk tujuan pembelajaran jadi dibuat sedemikian rupa ya. Kalau kuliah kan kalau tatap muka langsung kan ngomongnya bisa suka-suka gitu ya seperti yang saya lakukan ini, tetapi tetap inti yang tadi disampaikan tuh yang kaitannya dengan LO-nya itulah sebenarnya yang ingin kita harapkan Anda pahami gitu ya. Jadi yang ada 4 LO gitu ya. Walaupun di dalam cara saya memberikan resumenya tentu saja sangat karena spontan tentu saja tidak sistematis gitu ya. Tetapi isi itu saya susun dalam bentuk tulisan yang lebih sistematis. Gitu ya. Jadi masih bisa dibantu dengan handout yang sudah disiapkan ya. Walaupun mungkin tadi saya katakan belum di share di dalam apa namanya di dalam course jurnalistik pembangunan ya. Baik, siapa yang mau menyampaikan pandangannya? Di sini ada Fariska, ada Salsabila, ada Sekar, ada Anissa. Anissa ada 2 nih, ada Anissa dan Anisah. Ya. Yang belakang pakai Hamzah. Ya. Yang di depannya pakai Sod. Anissa dan Anisah. Bila Rahayu, Salsabila Nur, siapa nih? Ya, Dwi Marta, yang Yosi Sukma ini pada ngilang semua nih nggak tampil wajahnya ya. Jadi saya ngomong sama patung apa sama gambar nih ya. Ada Pak. Jadi seolah-olah saya ngomong dengan gambar ini ya. Ada yang kira-kira ada yang kurang jelas, kalau udah jelas ya syukur alhamdulillah bisa kita apa namanya. Sebenarnya ada pertanyaan saya juga. Jadi tadi kan di akhir statementnya kan Bu Eno menyinggung juga bagaimana kalau sekarang penerapannya gitu kan karena sudah era digital. Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang juga harus kita jawab, harus kita buktikan apakah diterapkan atau tidak dan itu menjadi PR bersama sebenarnya ya. Tetapi sebenarnya kalau kita berkaca dari tren jurnalistik sekarang ya, jadi konsep yang terakhir itu sebenarnya ini berupa suatu konsep yang baru dalam gagasan yang mau dituangkan dalam bentuk tulisan ini. Jadi melihat sejarah perkembangan jurnalistik dan perkembangan teknologi ya. Yang pertama yang jelas jurnalistik cetak itu sudah semakin ditinggalkan ya. Ada satu buku yang bagus yang membahas tentang ini yang judulnya Vanishing Newspaper ya. Jadi menghilangnya surat kabar ya. Yang diganti dengan media online, media digital ya.
Jadi pilihan terakhir ya sekarang ini dan ke depan itu jurnalistik pembangunan pun harus mengikuti zaman ya. Jadi kemudian maka disitulah sebenarnya konsep yang terbaru yang kaitan dengan jurnalistik pembangunan itulah yang kita sebut dengan jurnalistik atau jurnalisme warga ya. Makanya kenapa di dalam awal kuliah salah satu peluang untuk mengembangkan jurnalistik pembangunan itu dengan profesi sebagai jurnalisme warga ya. Karena belum secara spesifik ya atau belum banyak ya atau bukan belum banyak, sebenarnya sudah banyak yang merintis, tetapi apa kalah pamor dengan yang sekarang lebih populer dengan istilah konten kreator yang banyak mengisi, apalagi yang semacam TikTok itu yang lebih laku kan di kalangan milenial gitu ya. Padahal di dalam perkembangan untuk memperkenalkan inovasi, difusi inovasi, pemberdayaan masyarakat, publik, itu kita membutuhkan juga pendekatan-pendekatan yang ke arah jurnalistik ya, atau jurnalisme ya. Jadi itulah sebenarnya yang menjadi cita-cita kita. Jadi kalau Anda yang memang sudah punya hobi, punya kebiasaan membuat konten YouTube, itu berarti Anda sudah punya bekal yang cukup memadai untuk menjadi jurnalis pembangunan gitu ya. Jadi Anda mungkin mulai pelan-pelan membuat konten-konten yang sedikit banyak nyerempet dengan isu-isu pemberdayaan masyarakat seperti itu ya. Membela wong cilik lah ibaratnya gitu, kalau kata orang umum gitu ya. Membela wong cilik lah kalau bahasa politisnya gitu ya. Jadi jangan memikirkan kesenangan sendiri saja ibaratnya untuk menghibur diri ya. Lebih banyak mengumbar diri sendiri melalui selfie dan macam-macamnya. Jadi sekarang Anda mulailah menengok ke samping Anda, tetangga Anda, depan Anda, belakang Anda gitu ya. Bagaimana kehidupan mereka gitu ya. Kemudian Anda expose, Anda jadikan semacam untuk memobilisasi atau menggalang partisipasi publik ya. Karena dalam isu-isu tertentu justru penggalangan partisipasi melalui media sosial itu sangat mudah. Bahkan responnya sangat cepat ya. Kalau untuk isu-isu yang menyangkut kehidupan seorang gitu ya. Ya mungkin banyak pengalaman-pengalaman yang pernah Anda dengar, karena saya sendiri juga tidak tahu, tapi paling tidak kasus-kasus tertentu itu sangat, kalau dulu waktu zaman media masih punya pengaruh yang besar, itu pernah dulu ada kisah seorang apa yang di rumah sakit, pasien rumah sakit yang mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari rumah sakit, kemudian dia membuat semacam keluhan di dalam media sosial, itu menimbulkan tanggapan reaksi yang luar biasa, sampai banyak memberikan sumbangan dana ya. Sampai-sampai ada gerakan koin untuk Prita Mulyasari gitu ya. Mungkin waktu Anda masih kecil barangkali itu pernah didengar ya. Kasusnya di Tangerang ya, di rumah sakit yang di daerah yang Kota Baru di Tangerang itu. Bumi Serpong Damai ya. Bumi Serpong Damai, di situ kan ada rumah sakit ya, yang di swasta. Itu sampai masalah pengadilan juga muncul di situ ya. Itu yang disebut dengan mobilisasi, itu kira-kira seperti itu nantinya gitu ya. Membuat pesan-pesan yang bisa memobilisasi, bisa membangun aliansi atau jaringan ya. Jadi jangan Anda membayangkan jurnalistik pembangunan itu yang walaupun sebenarnya bisa juga untuk mengangkat isu-isu yang memang sedang populer, tapi dari sisi misalkan dari sisi ekonominya itu bisa diangkat. Jadi misalkan di kota gitu ya, Anda mengangkat isu-isu kota, tetapi Anda mengangkat kuliner ya. Mengangkat kulinernya bukan kuliner tentang warung kopi atau coffee shop atau apa. Misalkan Anda situasi sekarang masa pandemi ini, Anda mengangkat isu tentang warteg yang mulai tutup misalkan, sehingga bagaimana menolong mereka. Itulah fungsi jurnalis pembangunan tuh di situ, membela kelompok-kelompok yang
tersingkirkan atau terpinggirkan ya. Jadi jangan menggunakan frame pikiran Anda, kesukaan Anda, hobi Anda. Misalkan Anda hanya mengulas tentang fashion, tentang kuliner yang maju, tetapi Anda menyoroti sisi lain dari dunia kuliner, misalnya apa, misalkan bagaimana jungkir baliknya sekarang pedagang gorengan, misalkan keluhannya, ya bagaimana, ya. Jadi itu yang punya sense of pembangunan ya, punya sense terhadap masalah-masalah pembangunan nih. Jadi bisa saja isu-isu di sekitar kita bisa diangkat ya. Jadi karena kini sekarang masih musim pandemi, Anda juga terbatas bergerak, boleh-boleh saja mengambil isu-isu lokal, isu-isu bahkan sangat lokal ya, hanya lokal di tingkat kelurahan atau di tingkat desa atau bahkan di tingkat RT karena kasusnya menarik bisa diangkat sebagai isu ya. Ini nanti terutama barangkali dalam praktikumnya akan banyak jadi sorotan ya. Nah kemudian tentu saja karena di dalam konteks tadi Bu Eno juga sudah menyinggung tentang apa 3 serangkai konseptual tentang jurnalistik itu ya, hubungan jurnalistik, pers dan berita. Makanya kenapa dalam praktikum-praktikum awal itu juga Anda harus bisa melihat anatomi dari media atau pers yang banyak meliput masalah-masalah pembangunan ya. Walaupun persnya sekarang sudah berubah, versinya sudah dalam bentuk versi online itu ya. Kalau nggak salah praktikum pertama kan itu ya. Jadi menganalisis anatomi, ibaratnya Anda membedah, kalau di biologi ada pernah membedah katak, ya sekarang Anda membedahnya pers atau media pers ya. Jadi melihat bagaimana struktur organisasinya, bagaimana kontennya, bagaimana dan lain-lainnya, manajemennya itu coba digali semua ya. Sudah ada kan pembagian tugasnya? Sudah atau belum? Belum, Pak. Ya, itu nanti barangkali penjelasannya pada minggu keduanya ya saya kira ya. Itu nanti untuk tugas Anda ya. Baik, saya kira kalau tidak ada lagi ya apalagi yang mau dibicarakan. Saya sudah ngomel dari tadi, udah berbusa-busa nih mulut saya, udah tenggorokan saya udah mulai kering ini ya. Saya harus berhemat-hemat bicara karena saya sampai jam 18 ya jadwal saya hari ini. Jadi harus menghemat-hemat suaranya ya supaya tidak kering kerontang ya tenggorokan. Baik, saya kira mudah-mudahan kalau Anda masih ada beberapa poin yang kurang jelas ketika mendengar atau membaca ya disitulah barangkali. Jadi pertanyaan itu akan muncul ketika Anda mulai menelaah materinya biasanya gitu ya. Jadi baru muncul. Jadi kalau dalam penjelasan oral atau lisan seperti ini, Anda lebih terpesona dengan apa yang diomongkannya ya. Jadi ketika Anda tidak mengerti apa yang diomongkan orang, Anda sudah keburu Anda mendengar pesan berikutnya kan, saling bertumpuk-tumpuk dan sifatnya fading out atau fade out-nya itu cepat sekali ya. Jadi lupa yang tadi didengar mau ditanyakan karena Anda sudah ada informasi baru. Jadi Anda lebih terfokus pada informasi berikutnya kan. Lah beda kalau Anda mendengarkan dengan lebih tenang, ketika Anda mendengar penjelasan yang kurang jelas, itu Anda bisa langsung menyimpan dalam memori Anda yang barangkali itu nanti akan ditanyakan berikutnya. Beda dengan oral ya, lisan apalagi secara spontan gitu ya, karena itulah kebiasaan kalau orang bicara kan seperti itu ya. Makanya kenapa Anda dibantu dengan PPT dan sebagainya itu karena memang tujuannya untuk membantu, untuk melengkapi. Ya. Jadi kalau saya sudah bicara memang susah untuk berhenti kan. Ya. Nah, karena apa? Karena memang saya bisa bicara ke sana kemari saja tentang topik ini. Nggak perlu saya pakem dengan apa yang ada di PPT atau pakem dengan apa yang ada di dalam tulisannya. Karena kita berusaha secara spontan supaya apa? Supaya interrelasi antara konsep, teori, kemudian praktek dan juga bagaimana prospek itu juga bisa langsung dibicarakan.
Itu gaya yang biasa yang saya tampilkan ya dalam membahas materi kuliah ya. Makanya sangat-sangat dukungan terhadap PPT atau dukungan terhadap handout itu sangat dibutuhkan supaya tidak menimbulkan perbedaan ataupun bisa menyesatkan cara pandang dari mahasiswa ya. Karena apa? Karena memang saya menyadari dalam dalam membawakan materi kalau dalam kuliah itu seringkali kemana-mana ya. Walaupun sudah ada panduan ini tetap saja karena apa? Ya karena kita menghubungkan materi itu dengan fenomena-fenomena yang sekarang ada atau dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada ya. Sehingga nyambungnya ke situ ya. Bukan walaupun seolah-olah keluar dari konteks, sebenarnya itu mengkaitkan dari konsep dengan pengalaman, fakta dan dengan data yang pernah dibahas ya. Jadi bagaimana Anda memahami ya kuncinya tadi 4 poin empat poin learning outcome atau poin capaian belajar materi ya 4 ya. Jadi kalau Anda ingin mengevaluasi, coba Anda jawab pertanyaan 4 poin itu dijadikan pertanyaan, kemudian Anda jawab ya. Jadi rumusan-rumusan LO itu kan berupa pernyataan. Anda balik menjadi pertanyaan masalah, kemudian Anda coba jawab sendiri ya. Itulah caranya Anda mengevaluasi diri sendiri terhadap penguasaan materi ini ya. Mudah-mudahan bisa dilakukan. Ya biasanya memang malas kalau Anda tapi nggak ada cara lain ya. Dengan belajar online dan lebih banyak mengandalkan self learning atau belajar sendiri itu ya memang harus begitu. Harus aktif sendiri kan, harus itu yang barangkali yang oleh orang-orang yang perancang proses belajar mengajar yang disebut dengan active learning gitu ya. Jadi Anda yang lebih aktif untuk menyimak. Jadi sebenarnya kalau mau didesain dengan active learning sebenarnya tatap muka di sini seperti ini harus dikurangi gitu ya. Tetapi memang pekerjaan yang luar biasa bagi dosen kalau menyiapkan active learning yang sesungguhnya sehingga di awal-awal ini seringkali kita kewalahan. Jadi mungkin untuk materi-materi yang berikutnya itu sudah didesain sedemikian rupa. Jadi ada step by step yang harus Anda lakukan ya. Ketika step pertama itu belum mencapai kriteria yang optimal, Anda nggak bisa tuh melangkah ke step yang kedua, ya. Anda baru bisa melangkah ke proses belajar yang kedua setelah step yang pertama sudah memenuhi syarat ibaratnya seperti itu. Jadi ada grade-grade yang nanti akan ditentukan. Itu biasanya di dalam listen akan dikembangkan seperti itu. Dan biasanya yang sering membuat listen ini tahun lalu itu Bu Sarwititi. Ya. Jadi nanti gayanya akan berbeda lagi, ya. Gayanya akan berbeda. Dan mungkin juga untuk materi lainnya akan didesain seperti itu ya. Misalkan ada kuis, itu pasti. Karena kuis itu instrumen yang paling gampang untuk mengukur penguasaan Anda terhadap materi yang baru diberikan. Ya. Jadi ada satu topik, dalam satu topik materi pun nanti akan dipecah-pecah materinya ya. Mungkin dibagi 3, dipecah jadi 4. Ya. Jadi ada dicicil ibaratnya. Jadi kalau sekarang kita punya 4 learning outcome, itu sebenarnya kalau di dalam desain lisan itu satu persatu dibahasnya dulu, kemudian direspon oleh mahasiswa, kemudian bagaimana penguasaan mahasiswanya. Selama penguasaannya belum mencapai yang kita tentukan, Anda belum bisa belajar untuk yang learning outcome yang kedua, ya. Sehingga apa? Memang waktunya akan jauh lebih banyak, ya. Tetapi dengan cara belajar mandiri itu akan bisa dilakukan ya. Sehingga waktu 100 menit untuk tatap muka itu mungkin penjelasannya berisi penjelasan saja, kemudian nanti Anda bebas dengan waktu tertentu Anda harus menyelesaikan tugasnya. Mungkin karena kuliahnya jangka waktunya 1 minggu, mungkin barangkali di program sebelum masuk ke minggu berikutnya Anda sudah selesai dengan program listen yang topik yang sebelumnya ya. Jadi jangan Anda harus
siap mengikuti berbagai metode, berbagai teknik dalam berkuliah ini ya. Oke, saya kira cukup ya, sudah mulai ada suara-suara dari sebelah ini ya. Sudah waktunya break barangkali ya. Saya juga harus menyiapkan lagi untuk yang kelas jam satunya. Mohon maaf kalau suara saya bawaan saya terlalu cepat ya. Karena memang sulit untuk mengubah kebiasaan ya. Jadi nyerocos itu nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tapi sekalinya saya nggak ngomong, memang nggak ngomong sama sekali ya. Dia 1000 bahasa. Oke ya, saya kira itu saja. Terima kasih Anda sudah berpartisipasi ya. Mohon maaf kalau nanti barangkali minggu depan mungkin saya break dulu, tidak akan mengisi kelas ya. Karena kita bergiliran ya. Supaya 4 tim itu bisa bertemu Anda semua. Jadi minggu depan itu kalau tidak halangan, itu nanti Bu Eno sendiri yang akan hadir ya. Kemudian minggu keempat juga Bu Eno, baru nanti Bu Sarwititi ya. Nah ketemu saya lagi ya karena saya mengawali, saya juga nanti mungkin akan mengakhiri untuk periode UTS-nya. Itu saja. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.